warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran pada hari ini dan diberikan keselamatan apapun yang terjadi pada hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hati-hati buat yang demo, jaga kesehatan, dan buat yang bekerja pada hari ini sehat selalu sampai nanti kalian pulang kerja. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ternyata ini pengakuan DC ketika akhir bulan kita galbay. Nah, seperti apa itu? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya bahas lagi ya untuk kasus penipuan lagi. Jadi saya nggak akan pernah bosan-bosan buat memberitahukan kalian kasus-kasus penipuan terbaru. Karena sampai hari ini masih saja orang percaya dengan yang namanya jasa penghapusan OJK. Ada lagi yang mengatakan bahwa ini dari BPJS, dan ada lagi yang nelfon bahwa nomor kita dipakai sebagai kurir untuk pembelian bahan sabu-sabu, narkotika, dan segala macamnya. Itu banyak sekali. Nah, kasus ini lagi-lagi berawal dari mengangkat nomor telepon tidak dikenal, dan pada saat diangkat ternyata dia mengaku sebagai customer service Telkom. Sebenarnya bukan hanya customer service ya, mulai dari kantor pajak, kelurahan, camat, dan itu sering sekali terjadi berawal dari nomor tidak dikenal. Nah, kali ini si oknum menjerat korbannya dengan alasan bahwa nomornya terdeteksi dalam penyalahgunaan pinjol dan memiliki beberapa tunggakan. Nah, ini banyak sekali, bukan satu dua orang yang mengalaminya, dan ternyata ini alasan pencuri menggunakan alasan ini untuk menjerat kalian, yaitu dengan cara customer service mengarahkan untuk menekan angka 1 atau 9 lalu terhubung dengan CS palsu. Lagi-lagi CS palsu menekankan agar tidak diproses lebih lanjut dengan pihak berwajib, maka mereka akan membantu menyelesaikan. Ingat, kata-kata membantu menyelesaikan dan tidak diproses ke pihak berwajib selalu menjadi alasan utama bahwa itu adalah benar penipuan. Dan lagi-lagi korban diminta data pribadi seperti nomor rekening, KTP, hingga kode OTP, yang mana biasanya nasabah ini ataupun para korban ini seperti kayak terhipnotis sehingga mau memberikan semuanya dalam keadaan kalut, dan ujung-ujungnya semua data digunakan untuk menguras rekening kita. Dan lagi-lagi ternyata banyak orang yang sudah mengalami kasus seperti ini, seperti yang disebutkan dia sampai bayar jasa OJK karena sudah diperas hampir 6 juta. Berawal dari BPJS yang katanya dinonaktifkan karena KTP saya disalahgunakan untuk pengambilan obat-obatan bahan sabu-sabu. Nah, ini sudah jelas sekali penipuannya, mulai dari jasa OJK itu saja sudah salah karena OJK tidak pernah membuka jasa apapun ya, tidak pernah membuka. Kalaupun ada membuka pasti itu oknum. Apalagi dengan informasi BPJS kita dinonaktifkan terus KTP kita disalahgunakan, jangan terperdaya, karena yang bisa menonaktifkan BPJS itu adalah si kitanya sendiri ataupun perusahaan tempat kita bekerja. Biasanya seperti itu teman-teman ya. Jadi buat kalian semuanya selalu saya pastikan ya, kalau sudah ada nomor telepon yang tidak dikenal, jangan pernah kepo-kepo untuk angkat. Karena apa? Kalau memang itu saudara, ibu, ataupun keluarga kalian, pastinya mereka akan kabarin lewat WA dulu bahwa ini adalah keluarga kalian, tolong diangkat jika ada yang penting. Kalau tidak, jangan pernah angkat, pasang get contact ataupun blokir saja. Nah, oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini ada pengakuan DC yang menurut saya sih ini sebenarnya ada benarnya, ada juga tidak benarnya. Tetapi dari ini semua saya menangkap ada kata-kata yang membuat selama ini selalu menjadi ketakutan kalian. Ya, jadi kalau kata-kata ini kalian tahu, dapatkan hal yang seperti ini sudah otomatis itu hanya template yang dibuat DC-nya untuk menakutin kalian. Dan satu lagi ada video yang beredar di mana-mana nih, ya, yang mau saya klarifikasi, saya konfirmasi lagi kepada kalian. Kalau kalian mendapatkan seperti ini, jangan takut karena sudah banyak sekali yang menginformasikan video model seperti ini itu sudah banyak sekali beredar di mana-mana, dan ini petugas koperasi rentenir bukan DC pinjol.
Ya, ingat sekali kalau DC pinjol itu jangan pernah dibayar cash. Karena apa? Kalau sudah dibayarkan cash, kalian akan dijadikan target untuk berikutnya. Nah, seperti ini videonya. Nah, di status diucapkan bener nggak ya? Kalau nggak salah ini aplikasi KTA Kilat deh. Soalnya belum bisa bayar, udah telat 1 hari. Diancam dengan video DC seperti ini. Nah, banyak sekali komentar-komentar yang muncul atas video ini mengatakan bahwa kalau DC tuh nggak pernah kasih foto atau video, ntar tiba-tiba datang aja. Itu semuanya pada mau kondangan ya. Terus lagi ada yang info itu gambar video umum sering banget muncul di Facebook. Terus ada lagi yang info, coba tempel di Google pasti ketemu itu rincian videonya. Nah, ini semua alasannya sangat-sangat saya benarkan, hampir 100% semuanya benar. Karena video tersebut bukanlah video pinjol ataupun video-video tentang penagihan pinjol, tapi itu adalah video dari debt collector koperasi ataupun rentenir koperasi yang sedang bertemu dengan temannya. Jadi jangan pernah termakan dengan kata-kata ataupun ancaman DC, karena DC kalau ke rumah itu tidak pernah informasi ataupun menagih kepada kalian, tidak ada yang rombongan seperti itu, karena itu sudah menyalahi aturan dan saya yakin itu videonya sangat-sangat hoax. Nah, lanjut lagi tentang pernyataan mantan DC yang katanya setiap akhir bulan tuh penagihannya selalu seperti ini dan akan seperti ini, dan rata-rata semua intimidasi itu adalah template. Nah, kita baca dulu. Saya pernah bekerja di salah satu vendor penagihan pinjol, berarti dia pihak ketiga ya, terkait penagihan via PON ataupun kirim SMS atau WA. Ada beberapa jenis. H-1 atau H0 pemberitahuan untuk jatuh tempo ini biasanya tidak terlalu frontal. S1, S5 biasanya tuh setelah jatuh tempo, kadang kasar, kadang nyantai, tergantung nasabahnya, telat 1 hari atau sampai 200 hari. Kemudian tempat pengiriman WA atau SMS itu sudah diatur SOP-nya, tapi kadang dibebaskan mau WA atau SMS, terserah seperti apa, yang penting pembayaran masuk ataupun lunas. Nah, berarti mau makian, cacian, intimidasi segala macam itu sebenarnya dibebaskan oleh DC-nya, yang penting uang masuk, karena itulah targetnya mereka. Lanjut lagi, percayalah WA yang mau datang ke rumah persetujuan ketua RT ataupun warga itu semua fake atau palsu. Apalagi kalau sampai bawa surat materi itu buatan sendiri, kop surat dan tanda tangannya. Nah, denger ya. Berarti kalau kalian dikirimin DC, ada surat, ada kop suratnya, ada materinya, terus ada lagi yang menyebutkan si A yang mau datang, bapak si B yang mau datang, nama-nama orang timur, itu semuanya buatan DC dan itu ditandatangani oleh DC itu sendiri. Nah, sudah paham teman-teman ya sampai di sini ya. Jadi jangan ada lagi yang ketakutan sampai ini bener nggak ya, ini bener nggak ya bakalan terjadi, ini bener, itu semua kerjaan para DC ya. Nah, lanjut lagi, kolektor datang ke rumah kalau memang pinjamannya besar di atas 20 juta, itu saja kalau lewat 3 bulan. Kadang bentrok dengan kolektor lapangan, sudah janji mau bayar malah datengin, target malah masuk ke kolektor. Nah, ini teman-teman ya, jadi sebenarnya debt kolektor yang ada di kantor dan di lapangan itu kejar-kejaran target. Nah, lagi buat pinjaman yang didatangin sama DC di atas 20 juta itu saya tidak membenarkan, karena apa? Yang 300.000 pun banyak yang didatangi DC, apalagi DC lapangannya belum target. Dan lagi sebenarnya DC di kantor itu udah pada tahu kalau seandainya cukup dengan mengintimidasi saja kalian sudah mau bayar, tetapi kadang bentrok dengan DC lapangan sehingga kebanyakan orang kalau sudah datangin sama DC udah males mau bayar, apalagi sampai menyebarkan data atau sampai ngomong ini itu gitu ya. Nah, lanjut lagi, memang kantornya di salah satu kota tapi area penagihannya untuk telepon atau WA itu seluruh Indonesia, apalagi kita bersaing dengan vendor lain. Nah, maksudnya bersaing dengan vendor lain, satu pinjol itu bisa bekerja dengan 3 ataupun 4 pihak ketiga. Nah, siapa yang bisa mendapatkan uang dari kalian, maka mereka lah yang akan mendapatkan bayaran. Nah, itulah mengapa satu hari kalian mendapatkan telepon ribuan, karena yang bekerja untuk satu pinjol itu ada 3 ataupun 4 pihak ketiga. Jadi udah tahu sekarang teman-teman ya, kalau sudah akhir bulan ataupun awal bulan, udah langsung aja matikan HP kalian sebentar, terus hidupkan lagi, terus matikan lagi, terus hidupin lagi, nanti lama-lama DC-nya capek karena kalian bukan target mereka gitu ya.
buat galbay di akhir bulan seperti ini. Sekarang tanggal 30, besok 31, 1, 2, 3 otomatis akan terus-terusan gencar DC-nya sampai di tanggal selesai penagihan, yaitu sekitar tanggal 10-an. Nah, di situ nanti akan mulai landai segala terorannya, segala ancamannya, segala babi buta untuk penelponnya, dan nantinya akan damai seperti biasanya. Jadi kalau sudah akhir bulan, kalian patokan saja DC pasti ngejar target. Kalau seandainya akhir bulan ini aman, berarti DC sudah mencapai target dengan mendapatkan target-target yang lain, bukan kalian lagi. Jadi buat kalian semuanya yang masih galbay sampai hari ini, jangan takut, dan yang galbay sampai hari ini masih banyak. Jadi bukan kalian sendiri, bahkan orang kaya sekalipun banyak yang curhat kepada saya harus menjual harta bendanya. Jadi ingat, baik orang miskin, orang kaya, semuanya galbay, bukan kalian saja. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian, informasi lagi buat kalian. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.